Anak-anak, ayo semuanya duduk yang rapi dan bersihkan sampahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Attention. Ready. Before we study, Before we study, let's pray together. let's pray together. Pray again. Pray begin. Sekarang, lihat di sekeliling kalian, apakah semua teman kalian sudah hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, ternyata hari ini kita lengkap. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah belajar berbagai macam bencana alam, bukan? Ada yang masih ingat? Ya? Banjir. Gunung meletus, Kinan, bagus? Tsunami, ya betul. Nah, hari ini kita juga sama-sama akan belajar mengenai bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi. Nah, tapi hari ini kita tidak akan belajar tentang penyebabnya saja, melainkan akan ada eksperimen dan tantangan seru. Apa kalian penasaran? Penasaran! Oke. Nah, untuk mengetahuinya, Ibu akan menunjukkan sebuah video untuk kalian amati. Perhatikan baik-baik ya. Ana ternyata sudah di sini. Bagaimana? Sudah disimak videonya? Sudah. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, kenapa ya ada bangunan yang runtuh saat gempa, tetapi ada juga yang tidak? Bu, karena ada bangunan yang kuat dan ada juga bangunan yang mudah runtuh. Ya, betul sekali. Iren, boleh tepuk tangan? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu korban gempa? Ya Bu, bisa membantu dengan uang, bisa memberi pakaian yang layak, dan membantu membangun bangunan yang tahan gempa. Wah, ide yang bagus sekali, Zizi. Ayo kita beri apresiasi. G-O-O-D-G-O-B, good job, good job. Itulah mengapa hari ini kita akan bereksperimen membuat bangunan tahan gempa. Dan kalian akan berperan sebagai insinyur cilik. Nah, anak-anak, untuk mengetahui seperti apa gempa itu terjadi, Ibu sudah menyiapkan media pembelajarannya. Sekarang, silakan siapkan perangkat digital kalian. Lihat anak-anak, ini adalah simulasi bagaimana gempa terjadi dan dampaknya bagi bangunan sekitar. Bisa kalian lihat, nah di sini juga sudah disediakan penjelasannya mengenai apa itu gempa, jenis-jenis gempa, dan juga dampaknya. Silakan kalian amati bersama-sama. Sekarang, untuk memberi gambaran yang lebih jelas, Ibu akan memberikan contoh berbagai model desain bangunan tahan gempa yang sudah Ibu buat dalam media Tinkercad. Nah, bisa kalian lihat anak-anak di sini, ini adalah sebuah gedung rancangan yang sudah Ibu buat. Di sini juga kalian bisa melihat bagaimana simulasi gempa jika bangunan ini terkena guncangan oleh gempa. Nah, sekarang bayangkan dan diskusikan dengan tim kalian, jika kalian menjadi seorang arsitek, fitur apa saja yang ingin kalian terapkan di bangunan kalian agar bangunan kalian tidak mudah roboh seperti simulasi yang sudah ditampilkan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video dan simulasi AR tentang gempa, kira-kira menurut kalian faktor apa saja yang membuat bangunan tersebut tahan terhadap gempa? Ya Bu, berdasarkan diskusi kami, faktor yang penting dari bangunan tahan gempa adalah struktur yang simetris dan fondasi yang kuat. Wah, jawaban yang cerdas sekali, Bilar. Oke, kita beri tepuk tangan lagi. G-O-O-D-G-O-B, good job, good job. Nah, benar sekali. Itu semua juga berhubungan dengan fisika loh, yaitu gaya dan getaran. Jadi, semakin besar getaran gempa, maka gaya yang dihasilkan juga semakin kuat. Itulah mengapa pentingnya membangun bangunan yang kokoh. Nah, sampai saat ini, dari kalian apakah ada yang ingin bertanya?
Wah, nggak ada yang bertanya. Oke, kalau gitu sepertinya konsentrasi kalian sudah mulai penuh nih. Sebelum kita lanjut jadi tim arsitek, ayo kita segarkan pikiran kita dengan sebuah lagu. Siap? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Attention semua tim arsitek. Saya adalah kepala insinyur dan selamat datang di kantor proyek kita. Saya mempunyai misi yang penting untuk kalian. Di sini kita mendapatkan misi untuk membangun bangunan super kuat dan tahan gempa. Tapi ingat, ada 3 aturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama yaitu efisiensi biaya, yang kedua ketahanan, dan yang ketiga yaitu ketinggian. Dan yang paling terpenting, akan ada satu tim yang akan saya pilih sebagai pemenang. Sebagai tim yang profesional, kalian harus mencatat semua informasi penting di dalam LKPD kalian. Di sini nanti saya akan membagikan lembar LKPD-nya, dan saya juga akan membagikan kartu kredit khusus untuk kalian membeli material. Oke? Dan saya juga akan membagikan katalog material beserta harganya. Silakan kalian gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang waktunya kalian berunding. Jika ada yang bingung, saya si kepala insinyur siap membantu. Sekarang waktunya presentasi. Siapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kami akan mempresentasikan bangunan hasil buatan kami. Kami mengkombinasikan pilar persegi dan pilar lingkaran. Bangunan ini dibuat dengan anggaran 300.000 dan mari kita coba goyangkan. Wah, cukup stabil sekali ya bangunannya. Di sini kalian mengkombinasikan antara pilar persegi dan juga pilar lingkaran. Cerdas sekali. Jadi bangunannya jadi lebih kuat ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan bangunan kami. Bangunan kami terinspirasi dari Menara Eiffel yang bidang-bidangnya miring. Gak apa-apa, nanti kita bakal coba lagi. Baik semuanya, berdasarkan hasil presentasi, saya umumkan pemenangnya adalah tim 3. Saya memilih tim 3 karena desainnya yang paling kreatif dan terbukti paling tahan gempa. Namun untuk semua tim, saya juga merasa bangga kalian sudah bekerja sama dan juga tidak menyerah untuk terus mencoba. Saya yakin suatu saat kalian bisa menjadi insinyur yang hebat untuk Indonesia maju. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita kuis evaluasi. Di sini Ibu sudah menyediakan game labirin anti gempa. Kalian akan memainkan game ini secara berkelompok. Jangan lupa ikuti aturannya dan ayo selesaikan tantangannya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian. Nanti kalian mengerjakannya secara individu di rumah masing-masing. PR ini dikumpulkan besok ya. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ayo kita refleksi bersama. Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian menjadi arsitek cilik hari ini? Menyusun balok-balok dan memikirkan bentuknya. Luar biasa sekali Arsan. Ternyata membuat bangunan itu seru ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang jadi tertarik cita-citanya menjadi arsitek? Dan yang paling luar biasa, karya-karya kalian itu sangat kreatif dan berbobot. Ibu akan usulkan karya kalian ke lomba ilmiah sekolah. Siapa yang siap berkompetisi? Sekarang kita akhiri pembelajaran dengan rasa syukur. Ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa di dalam hati dimulai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.